Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan debat dengan mosi, yaitu memblokir game online. Debat ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan menyampaikan secara logis serta menghargai perbedaan pendapat. Debat ini akan dilakukan oleh dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Pembicara satu bisa mendapatkan waktu 2 menit, pembicara kedua bisa 4 menit sampai 5 menit, pembicara ketiga bisa 2 menit. Perlu diperhatikan bahwa waktu akan mulai berjalan ketika pembicara mulai berbicara. Tetap pembicara diharapkan menyampaikan pendapat dengan baik. Debat akan dimulai dengan pembicara pertama dari tim pro. Pada tim pro, waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator. Kami dari tim pro sangat setuju bahwa game online harus diblokir karena berdampak selalu pada pendidikan generasi muda. Bagi pelajar menghabiskan waktu berjam-jam bermain game hingga lupa waktu, tugas, sekolah, dan waktu istirahat. Akibatnya prestasi akademik menurun, konsentrasi berkurang, dan minat belajar hilang. Jika dibiarkan, game online akan menciptakan generasi yang fokus pada hiburan daripada pendidikan. Kami memiliki 3 poin. 1. Mengancam masa depan generasi muda. 2. Merusak kesehatan mental dan fisik. 3. Menurunkan kualitas pendidikan. Game online juga merusak kesehatan mental dan sosial. Dan main game dapat menyebabkan stres, emosi tidak stabil, mudah marah, bahkan depresi. Secara sosial, pemain juga antisosial, kurang berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penghapusan game online adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan hubungan sosial masyarakat. Oke, terima kasih pada pembicara satu dari tim pro. Selanjutnya pembicara pertama dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih moderator. Kami dari tim kontra dengan tegas menolak rencana pemerintahan untuk bergabung online. Yang dimaksud dengan pemblokiran adalah pelarangan akses secara menyeluruh terhadap pengguna daring. Posisi kami jelas, kebijakan ini bukan solusi yang tepat maupun efektif. Kami memiliki 3 poin utama, yaitu pertama, pemblokiran membatasi kebebasan individu dalam mengakses hiburan dan teknologi secara bertanggung jawab. 2. Permasalahan seperti kecanduan bukan terletak pada keberadaan game, melainkan pada keluasan dan literasi digital. 3. Game online juga punya nilai positif dan ekonomi. Dalam kebijakan publik, solusi harusnya berdasar akar masalah, bukan menghilangkan medianya. Karena itu kami menolak pemblokiran game online. Baik, terima kasih pembicara satu dari tim kontra. Selanjutnya pembicara kedua dari tim pro. Waktu 4 sampai 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih moderator. Kami dari tim pro akan merumuskan yang 3 poin tadi. 1. Mengancam masa depan generasi muda. Maksudnya adalah jika generasi muda kecanduan untuk main game, maka itu akan bermasalah ke masa depannya yang akan datang. Yang kedua, merusak kesehatan mental dan fisik. Maksudnya adalah jika seseorang telah kecanduan untuk main game, itu akan menyebabkan stres dan tidak stabil, mudah marah, bahkan depresi, dan attitude yang kurang. Yang ketiga, menurunkan kualitas pendidikan. Jika seseorang telah kecanduan bermain game, maka seseorang itu akan melupakan pendidikannya dan berfokus pada game saja, dan kualitas pendidikannya akan turun, maka nilainya akan anjlok. Dan dari pembicara satu dari tim kontra tadi, pengawasan orang tua, maksudnya itu adalah jika tidak diawasi oleh orang tua, maka itu akan bersifat fatal. Maksudnya adalah anak itu akan menjadi emosi dan emosi, mudah marah, bahkan attitude dia itu tidak ada, bahkan dan ketika bermain game online itu memang dapat komunikasi dengan orang luar, tetapi kita tidak tahu orang luar itu berpositif atau bernegatif. Oleh karena itu, penghapusan game online adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan hubungan sosial masyarakat. Kami setuju bahwa game online harus dihapuskan. Terima kasih.
Terima kasih pada pembicara kedua dari tim. Selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra. Waktu 4 sampai 5 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator. Cipro mengatakan bahwa game merusak kesehatan mental. Kami tegaskan yang merusak adalah kecanduan, bukan gamenya. Kecanduan adalah kurangnya pemasaran dan kontrol orang tua. Cipro juga ya. Tim Pro juga mengeneralisasikan bahwa game merusak prestasi. Padahal banyak pemain game yang telah berlaku secara akademik, bahkan sistem baru game terbukti melatih kemampuan strategi, problem solving, dan kerjasama tim. Industri sport juga diakui sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dan juga tim Pro mengatakan bahwa game dapat mengancam masa depan. Nyatanya masa depan tidak dapat dirusak oleh hanya satu hiburan. Dan juga di dalam game terdapat fitur yang melarang berkata kasar. Selain melarang berkata kasar, ada juga bahasa Inggris. Dapat melatih dasar bahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Lebih jauh lagi, pemblokiran data justru menunjukkan kegagalan negara dalam mengelola, sehingga menjadi jalan pintas berupa pelarangan. Padahal kebijakan yang baik bukan yang paling keras, melainkan yang paling efektif. Nah, secara teknis, pemblokiran masih mudah ditembus melalui VPN. Berarti kebijakan ini hanyalah menciptakan ilusi penyelesaian masalah tanpa benar-benar berubah perilaku. Terima kasih. Terima kasih pada pembicara kedua dari tim kontra. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih pada moderator. Banyak game online yang melakukan kekerasan bahkan perkelahian atau menggunakan kata-kata kasar yang tidak pantas untuk anak-anak remaja. Oleh karena itu menghapuskan game online adalah solusi yang terbaik untuk melindungi moral, etika, dan karakter. Terima kasih. Terima kasih pada pembicara ketiga dari tim Pro. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Sebagai editor, kami menegaskan bahwa pemblokiran game online bukanlah solusi yang tepat. Kebijakan publik seharusnya mendidik dan mengatur, bukan melarang secara total. Pemblokiran justru menunjukkan pendekatan yang simplistik terhadap masalah yang kompleks. Kami telah membuktikan bahwa game online tidak sepenuhnya berdampak negatif. 2. Akar masalah terletak pada pengawasan dan literasi. 3. Dampak ekonomi dan kebebasan individu harus dipertimbangkan. 4. Pemblokiran tidak efektif secara teknis. Melarang bukan berarti menyelesaikan. Mendidik dan mengatur jauh lebih berkelanjutan daripada sekadar membatasi. Karena itu, kami menolak mosi bahwa pemerintah seharusnya memblokir game online. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pembicara dari tim Pro dan tim kontra yang telah menyampaikan pendapat dan dengan tertib dan santun. Cukup sekian mungkin, terima kasih dari tim Pro dan tim kontra dari pembahasan pemblokiran game online. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.